Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat, sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Nurul Huda, yang kita muliakan imam dan takmir beserta seluruh jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih sehat, dapat beraktivitas, terutama dapat beribadah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berbanyak salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, hari ini hari yang ke-21 kita berada di bulan Ramadan. Mungkin ada saudara kita sudah hari ke-22. Tak bisa dipungkiri, kadang-kadang badan sudah terasa lemah. Di samping itu, godaan di luar sana sangat-sangatlah banyak. Tapi kalau hati kita ikhlas, niatnya karena Allah dalam beribadah, maka kita akan tetap semangat. Sehingga lemah-lemah sikit tak menjadi penghalang. Bahkan sakit-sakit sikit pun tak menjadi penghadang. Godaan yang begitu banyak di luar tak sedikit pun menggoyahkan. Kalau apa? Kalau niat kita ikhlas karena Allah. Karena orang yang ikhlas itu dia kuat. Orang ikhlas itu kuat. Sehingga bagi orang ikhlas, yang jauh itu terasa dekat. Yang berat terasa ringan. Kok bisa, Ustaz? Karena orang yang ikhlas itu bersama dengan Allah. Allah tolong dia. Nah, karena bersama dengan Allah, karena Allah menolong, muncul semangat berlipat-lipat. Sehingga saya ulangi, apapun godaan dihadapi. Lemah-lemah sikit, sakit-sakit sikit, dia hadapi. Beda orang kalau tak ikhlas. Sehat pun dia ngaku-ngaku sakit. Kemudian semangat hilang,
datanglah rasa lemah. Dan orang kalau tak ikhlas, yang dekat terasa jauh, yang ringan terasa berat. Kok bisa Ustaz? Karena orang tak ikhlas, dia tak bersama Allah. Dia tak ditolong Allah. Lalu Allah tinggalkan dia sendirian. Jadi ikhlas itu apa Pak Ustaz? Ikhlas itu memurnikan niat karena Allah dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Nah, itu di antara definisi ikhlas. Niatnya karena Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Iblis dan anak buahnya setan itu tak takut kepada orang banyak duit. Iblis dan anak buahnya setan tak takut kepada orang yang tinggi, tegap, tegar, besar badannya. Tak takut. Mau polisi dia, mau pendekar dia, mau TNI, mau ustaz. Iblis dan setan tak takut menghadapi siapapun. Yang ditakuti iblis dan setan siapa? Orang ikhlas. Ada ayatnya Pak Ustaz? Ada. Surah Al-Isra. Maaf, Al-Hijr ayat 34. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Apa dulu kata iblis? Ketuanya setan. Setan itu anak buahnya. Apa kata iblis? Ya Rabb, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, akan kubuat indah kesesatan, akan kubuat indah kesesatan di mata manusia. Artinya begini, yang baik menurut Allah kugoda mereka, itu tak baik. Yang tak baik menurut Allah kan kugoda mereka, itu baik. Nah, diputar balik. Dan akan kusesatkan semua manusia nanti, kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali kata iblis, yang tak bisa kusesatkan hambamu yang ikhlas. Jadi kata iblis, kalau ikhlas hambamu itu ya Allah, ayo mbanamu cik. Talok dia bodoh kecil. Apa kata iblis? Membana bocik. Tak talok dia bodoh. Jadi tempat takutnya hanya orang ikhlas. Inilah ayatnya. Jemaah, amal sebesar apapun tak ikhlas, tak ada nilai. Amal sekecil apapun tapi ikhlas, bernilai. Kita sama-sama tahu jemaah. Ini ceramah mirip-mirip dengan saya ini banyak ini. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 orang yang paling pertama Allah campakkan ke neraka. Apa masalahnya Pak Ustaz? Niat tak ikhlas. 3 orang itu tak tanggung ya maaf. Yang pertama orang mati syahid. Mati syahid itu ya maaf, surga tantangannya itu. Tak ada tidak ada. Tapi macam mana ceritanya Pak Ustaz bisa masuk neraka di akhirat? Persoalannya niat. Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bertanya kepada orang mati syahid. Wahai hambaku, kau telah kuberikan nikmat yang begitu banyak. Betul? Betul ya Allah. Untuk apa kau menggunakan nikmat itu? Aku berperang di jalanmu ya Allah. Aku melawan musuh-musuhmu ya Allah. Lalu aku terbunuh. Dan itu ya Allah kulakukan semata-mata ikhlas karenamu. Kata Allah, angja banyak citole kata Allah. Apa kata Allah? Angja banyak kecek kata Allah. Memang ang dulu berperang, ang terbunuh, tapi wa ang dak ikhlas.
Tujuanmu supaya dapat gelar pahlawan. Bukan karena aku, karena ingin pujian dan dapat gelar pahlawan. Gelar itu sudah kau dapatkan. Malaikat, siap ya Allah, campakkan neraka. Oke, kata malaikat. Campak dalam neraka. Padahal amalnya amal puncak. Tapi di mana tempatnya? Apa penyebab? Niat bermasalah. Yang kedua, ini ngeri nih. Yang hafal Al-Quran. Ustadz Gadang hafal Al-Quran. Banyak jamaahnya. Banyak followernya. Banyak yang subscribe-nya. Banyak follow-nya. Ini apa nih wahai hambaku, kata Allah di akhirat. Ini nikmat-nikmatmu ya Allah yang kau berikan kepadaku. Untuk apa dulu kau pakai? Aku nih ya Allah kan hafal Quran. Aku nih penceramah. Kemudian banyak jemaah ceramah ke sini, ke sana, ke situ. Itu semua ya Allah kulakukan ikhlas karenamu. Padu tuang mah kata Allah. Allah kan tahu niat dalam hati kita. Jangan banyak kecek lah kata Allah. Engkau dulu bukan karena aku niatnya. Tapi karena biar dibilang orang hebat, dibilang qari, dibilang ustadz viral. Apa kata Allah Ta'ala? Malaikat, sini. Campakkan ke neraka. Kata malaikat, siap. Campak dalam neraka. Apa masalahnya jemaah? Niat. Yang ketiga siapa jemaah? Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Allah bertanya bukan tak tahu. Allah nak ngasih tahu sama kita. Wahai hambaku, ni apa ni? Ini nikmat-nikmat yang kau berikan dulu ya Allah. Kau kan kasih aku banyak duit. Bahkan aku juga walaupun Indonesia punya uang rial, punya uang ringgit. Pokoknya Allah segala macam jenis mata uang aku punya. Intan punya, berlian punya, emas punya. Dan itu ku impakkan ke jalanmu ya Allah. Yang ku cari adalah ridhamu. Aku ikhlas. Apa kata Allah? Banyak kecang mah kata Allah Ta'ala. Allah kan tahu niat di hati kita. Kau dulu melakukan itu bukan karena aku. Supaya dibilang penderma. Supaya dibilang seorang derma. Gelar itu sudah kau dapatkan. Malaikat, saya ya Allah, campakkan ke neraka. Oke, kata malaikat. Campak dalam neraka. Amal besar, tapi karena tak ikhlas, tak ada nilai. Tapi kalau ikhlas, kecil pun amal, besar nilainya. Tentu lebih bagus lagi, amal besar, ikhlas. Tentu lebih dahsyat lagi. Jemaah. Oh jemaah. Kau bercampur kantuk dengan konyang nampak. Kaum muslimin, kaum muslimat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Lubaid bin Mahmud. Apa kata Rasulullah? Sahabat, ada yang paling kutakutkan terjadi pada kalian. Sahabat nanya, apa itu Rasulullah? Syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Riya. Riya itu lawan ikhlas. Kalau ikhlas karena Allah, kalau riya karena selain Allah. Nama lain riya itu syirik kecil. Jadi apa kata Rasulullah? Sahabat, aku takut apabila terjadi kepada kalian syirik kecil. Garis miring riya. Apa Rasul tak takut? Syirik besar. Takutlah. Hanya saja jemaah, kalau syirik besar,
nampak apa yang dilakukan, bisa dicegah dan dilarang. Apa contoh syirik besar? Menyembah api, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah patung, menyembah hantu. Itu syirik besar tuh. Berarti nampak sama kita pelakunya kan? Bisa dicegah, bisa dilarang. Itu maksud hadis Nabi. Kalau syirik kecil, tak nampak. Karena dia tersembunyi dalam hati. Saya ulangi jemaah. Syirik besar tak takut, Nabi takut. Tapi kalau pelakunya nampak. Disembah kayu, itu syirik. Kan itu maksudnya. Disembahnya hantu, usah sembah hantu. Tapi kalau syirik kecil, di mana letaknya? Siapa yang tahu isi hati seseorang? Makanya Rasul, aku takut kalau terjadi syirik kecil pada kalian. Karena kita tak tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Saya ibaratkan syirik kecil itu begini jemaah. Semut kecil hitam. Di malam kelam yang hitam. Di atas batu hitam. Nampak semut tu? Begitulah Pak tersembunyinya ria tu dalam hati. Payah mendeteksinya. Upunya awak ria, aswason tak ria. Tapi ria, apa sebab? Saya ulangi. Dia seperti semut kecil hitam. Di malam kelam. Di atas batu. Nampak? Begitu tersembunyinya. Sehingga kadang-kadang si pelakunya tak sadar kalau dia sedang ria. Padahal ada ria dalam hati. Kata Rasul, itu yang aku takutkan. Apa hukumannya di akhirat? Allah kan tahu tuh. Allah panggillah orang-orang ria ketika beribadah di dunia. Allah panggil. Apa kata Allah? Kau dulu baca Quran karena si A, karena si B, karena si C, karena si D. Bukan karena aku. Cari dia sekarang. Di mana Allah berkata seperti itu? Di akhirat. Di mana tompek Ustaz? Di padang mahsyar. Coba renungi jemaah. Apa kata Allah? Kau dulu beribadah karena si A, si B, si C, si D. Sekarang cari dia. Minta kepadanya surga. Repot tak kira-kira tu jemaah? Repot. Kemana nak dicari? Kalaupun yang kita cari dapat, bisa orang tu masukkan kita ke surga? Tak bisa. Karena surga milik Allah. Tapi Allah kok sampai ngomong seperti itu Pak Ustaz? Karena dulu kita di dunia beribadah bukan karena dia. Bukan karena Allah. Maka Allah tak peduli sama kita. Kau kan dulu beribadah karena sianu. Cari mereka. Nanti ketemu minta pahala asuruh masuk surga. Kemana nak dicari? Seluas itu padang mahsyar. Semua ngumpul di situ. Kemana dicari? Andai pun ketemu, bisa orang itu memasuk kita ke surga. Jemaah. Oh jemaah. Usahakan mencari orang di padang mahsyar. Mencari bini di pasar payah dapat. Aku contoh. Saya termasuk selalu juga menemani istri belanja ke pasar. Mungkin bapak-bapak juga mirip seperti saya. Cuma bedanya kita kadang-kadang ada suami ini diikutnya, istrinya tuh belanja kan. Ada yang nunggu di motor aja atau di mobil. Nah, ambo tengok-tengok situasi lah. Kadang-kadang ambo temani, kadang-kadang enggak. Tapi lebih banyak ambo enggak menemani. Kenapa begitu Ustaz? Ibu-ibu kok lama belanja. Hilang sabar awak ni. Hilang sabar awak. Terbayang tak jemaah? Kalau isteri kita beli lado, cabai, berapa penjual cabai dikunjungi satu-satu? Kenapa dikunjungi satu-satu? Mencari cabai murah tapi mantap. Mana ada? Yang mantap tu mahal-mahal. Tapi
istri kita tu luar biasa. Agar yang disuguhkan ke kita suami cabai terbaik, ketika beli cabai, kenapa lama? Dipilih cik-cik. Apa cabai sekilo? 4 mau 1,000. Sampai boleh 1,000 mati lah ya. Okey kata orang tu. Jangan dibilang langsung timbang. Angkit cik-cik. Kenapa diangkit cik-cik? Dipastikan supaya yang terbaik dibawa pulang untuk suami, untuk anak. Itu ternyata penyebabnya. Cuma itulah lama waktu tu. Beli tomat, pilih pula cik-cik lagi. Cabai setengah jam, tomat setengah jam, itulah sejam. Beli telur, diangkit cik-cik. Saya tanya sama istri saya, kenapa diangkit cik-cik yang kalau borek tu godang tolu tu bang, kalau ringan.